Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Yusuf Istanto, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, serta rekan-rekan saya yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis yuridis sengketa tata usaha negara, studi kasus penyalahgunaan wewenang pejabat publik. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Aina Salmanovia Salsabila, NIM 2022-20189 selaku moderator pembicara pertama. Yang kedua ada Rinto Ilham Nasrullah, NIM 2024-20083. Yang ketiga ada Livia Septia Andin, NIM 2024-296. Yang keempat ada Rahma Aulia Pradita, NIM 2024-298. Yang kelima ada Mahardika Prabasyura, NIM 2024-299. Yang keenam ada Salwa Aurora Amalia, NIM 2024-20105. Yang ketujuh ada Chelsea Olivia Chandrawinata, NIM 2024-20107. Yang ke-8 ada Aulia Rahmadina, NIM 2024-20108. Yang ke-9 ada Afrida Riani Fitri, NIM 2024-20110. Baik, langsung saja kita simak bersama pemaparan materi dari kelompok kami. Silakan. Masuk ke latar belakang terlebih dahulu, Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang biasa kita kenal dengan PT-UN merupakan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan badan atau pejabat pemerintahan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, objek sengketa PT-UN mengalami perluasan sehingga ruang lingkup perkara yang dapat diperiksa menjadi lebih luas. Kondisi tersebut menjadikan dismissal proses penting sebagai mekanisme penyaringan awal terhadap gugatan yang tidak memenuhi persyaratan hukum. Untuk menjamin perlindungan hak pencari keadilan, tersedia upaya hukum perlawanan atau verzet sebagai sarana kontrol terhadap penetapan dismissal. Oleh karena itu, analisis putusan nomor 22/PLW 2016 PT-UN Makassar penting untuk dilakukan untuk menilai penerapan dismissal proses dan fungsi PZ dalam praktik peradilan tata usaha negara. Lalu pada rumusan masalah, yang pertama, bagaimana implikasi yuridis perluasan objek sengketa TUN terhadap penerapan dismissal proses oleh Ketua Pengadilan dalam putusan nomor 22/PLW 2016 PT-UN Makassar. Yang kedua, apakah pertimbangan majelis hakim dalam menerima atau menolak perlawanan verdict pada putusan nomor 22/PLW 2016 PT-UN Makassar telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 UU, pasal 66, pasal 62 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. Lalu dasar hukum yang pertama ada Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Yang kedua, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Yang keempat, Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Selanjutnya, 5. SEMA nomor 2 tahun 2024 tentang hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2024. Yang nomor 6, pasal 62 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 dasar kewenangan dismissal proses. Yang nomor 7, pasal 63 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang mekanisme verdict terhadap penetapan dismissal. Baik, selanjutnya perluasan objek sengketa. Yang pertama ada paradigma klasik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Objek sengketa sangat dibatasi oleh definisi pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
yaitu tentang keputusan tata usaha negara yang harus memenuhi unsur kumulatif. Yang pertama ada tertulis, kedua konkret, individual, final, ketiga menimbulkan akibat hukum. Kelemahan tindakan material nyata seperti pembongkaran fisik tanpa surat keputusan tertulis sulit dijangkau PT UN. Yang kedua ada paradigma modern Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mana KTUN diperluas menjadi pertama, penetapan tertulis dan tindakan faktual, yang kedua, keputusan badan atau pejabat eksekutif, yudikatif, dan legislatif, yang ketiga, keputusan fiktif positif, pejabat diam dianggap mengabulkan permohonan. Implikasi, akses keadilan warga negara atas tindakan nyata penguasa ini terakomodasi di PT-UN. Selanjutnya, perbandingan regulasi objek sengketa dari aspek Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jungto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, disebut juga dengan rezim klasik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, disebut juga dengan rezim administrasi pemerintahan. Bentuk objek gugatan yang pertama hanya sebatas ketetapan tertulis KTUN yang berkarakter konkret, individual, dan final. Di Undang-Undang Nomor 30 mencakup penetapan tertulis, tindakan faktual atau nyata pemerintah, serta keputusan elektronik. Selanjutnya, aspek sikap pejabat atau batas diam. Di Undang-Undang Nomor 5, fiktif negatif, yaitu pejabat dianggap menolak permohonan warga setelah lewat waktu 4 bulan. Di Undang-Undang Nomor 30, fiktif positif, artinya pejabat diam dalam waktu tertentu dianggap mengabulkan permohonan warga. Selanjutnya, aspek sengketa OOD atau onrehmatige overhead state. Di Undang-Undang Nomor 5, Perdata, gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa diajukan ke Pengadilan Negeri, pasal 1365 KUH Perdata. Di Undang-Undang Nomor 30, administrasi sengketa OOD sepenuhnya dialihkan menjadi kewenangan absolut PT-UN melalui Perma Nomor 2 Tahun 2019. Selanjutnya adalah dismissal proses dalam PT-UN. Dismissal proses adalah pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Ketua PT-UN sebelum perkara diperiksa dalam persidangan. Tujuannya untuk menilai apakah gugatan memenuhi syarat formil dan layak diperiksa lebih lanjut. Jika tidak memenuhi syarat, Ketua Pengadilan dapat menetapkan gugatan tidak diterima atau yang disebut dengan dismissal. Tujuannya adalah untuk menyaring gugatan yang tidak memenuhi syarat hukum, memberikan efisiensi dalam penyelesaian sengketa TUN, dan menjaga agar kewenangan PT-UN hanya digunakan untuk sengketa yang memang menjadi kompetensinya. Slide selanjutnya. Lalu, dasar hukum yang digunakan adalah pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, contoh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PT-UN. Lalu, ada alasan gugatan dismissal berdasarkan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang PT-UN, gugatan dapat dinyatakan tidak diterima apabila 1. Pokok gugatan bukan kewenangan PT-UN. Yang kedua, syarat gugatan tidak terpenuhi meskipun telah diberi kesempatan untuk memperbaiki. Dan yang ketiga, gugatan tidak didasarkan pada alasan yang layak. Lalu ada upaya hukum. Apabila penggugat tidak setuju dengan penetapan dismissal, penggugat dapat mengajukan perlawanan atau yang disebut dengan fazet, yaitu upaya hukum yang diberikan kepada penggugat untuk menentang ketetapan Ketua PT-UN yang menyatakan gugatan tidak diterima melalui dismissal proses. Selanjutnya yaitu implikasi yuridis perluasan objek sengketa TUN terhadap penerapan dismissal proses dalam putusan nomor 22 PLW 2016 PT-UN Makassar
Yang pertama terhadap kewenangan PT UN, perluasan objek sengketa melalui pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memperluas ruang lingkup perkara yang dapat diperiksa PT UN. Yang kedua, terhadap ketua pengadilan dalam dismissal proses, yaitu ketua PT UN harus lebih cermat dalam menyaring gugatan dan tidak hanya berpedoman pada definisi KTUN dalam Undang-Undang PT UN. Sebelum menyatakan gugatan tidak diterima, harus terlebih dahulu mempertimbangkan perluasan objek sengketa menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang ketiga, terhadap perlindungan hukum masyarakat. Masyarakat memperoleh akses yang lebih luas untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan atau tindakan pemerintah yang merugikan. Selanjutnya, analisis kelompok. Menurut kelompok kami dalam putusan nomor 22 garis miring PLW garis miring 2016 garis miring PT UN Makassar, Majelis Hakim membatalkan penetapan dismisal karena Ketua PT UN belum mempertimbangkan perluasan objek sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Putusan ini menegaskan bahwa dismisal proses harus dilakukan secara hati-hati agar tidak membatasi hak masyarakat untuk memperoleh pemeriksaan perkara di PT UN. Selanjutnya, putusan perlawanan atau verset yang dianalisis. Identitas putusan yaitu nomor putusannya nomor 22 garis miring PLW garis miring 2016 garis miring PT UN Makassar. Kemudian para pihaknya yaitu ada pelawannya yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Tabari, Magister of Business Administration, terlawan 1 yaitu Gubernur Sulawesi Selatan, terlawan 2 yaitu Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, kemudian terlawan 3-nya yaitu Ketua KPU Kabupaten Bulukumba. Dan objek sengketanya yaitu keputusan Gubernur Sulawesi Selatan terkait peresmian penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bulukumba. Amar putusannya yaitu yang pertama, mengabulkan gugatan perlawanan dari pelawan. Yang kedua yaitu menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar. Yang ketiga yaitu menyatakan penetapan dismisal nomor 22 garis miring Pendis garis miring 2016 garis miring PT UN Makassar gugur demi hukum. Yang keempat yaitu memerintahkan pokok perkara nomor 22 garis miring G garis miring 2016 garis miring PT UN Makassar diperiksa dengan acara biasa. Yang kelima yaitu biaya perkara diperhitungkan bersama putusan akhir. Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim. Majelis Hakim memeriksa perlawanan atau verset terhadap penerapan dismisal yang dikeluarkan oleh Ketua PT UN Makassar. Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan dismisal tidak boleh sembarangan karena hanya bertujuan menyaring gugatan yang jelas tidak memenuhi syarat. Dalam menentukan kewenangan PT UN, hakim harus memperhatikan perkembangan hukum khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memperluas objek sengketa TUN, keputusan Gubernur Sulawesi Selatan mengenai PAW anggota DPRD Bulukumba dianggap memiliki unsur keputusan administrasi pemerintahan yang dapat diuji di PT UN. Majelis Hakim menilai bahwa hak warga negara untuk mendapatkan pemeriksaan perkara harus tetap dijamin, sehingga perkara tidak boleh dihentikan melalui dismisal apabila masih terdapat alasan hukum untuk diperiksa. Selanjutnya, Majelis Hakim menilai bahwa hak warga negara untuk mendapatkan pemeriksaan perkara harus tetap dijamin, sehingga perkara tidak boleh dihentikan melalui dismisal apabila masih terdapat alasan hukum untuk diperiksa. Oleh karena itu, verset dikabulkan, penetapan dismisal dibatalkan, dan perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Selanjutnya ada analisis kesesuaian putusan verset dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT UN. Ketentuan dalam pasal 62, dismisal dilakukan apabila gugatan berada di luar kewenangan PT UN. Analisis putusan nomor 22 garis miring PLW garis miring 2016 garis miring PT UN Makassar. Alasan dismisal kurang tepat karena
Objek sengketa masih berpotensi menjadi kewenangan PT UN setelah perluasan objek sengketa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Lalu ketentuan pasal 62, dismisal dilakukan apabila gugatan tidak memenuhi syarat formal atau tidak memiliki dasar hukum yang layak. Menurut putusan, tidak ditemukan alasan yang cukup untuk menyatakan gugatan secara langsung tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Di ketentuan pasal 62, penggugat berhak mengajukan perlawanan verset terhadap penetapan dismisal. Dalam analisis putusan, majelis hakim dapat menerima verset karena dismisal dilakukan sebelum dilakukan penilaian yang memadai terhadap objek sengketa. Lalu, ketentuan pasal 62, dismisal berfungsi sebagai penyaringan awal, bukan pemeriksaan pokok perkara. Sedangkan analisis putusan, sengketa seharusnya diperiksa melalui persidangan biasa untuk memastikan kewenangan PT UN secara menyeluruh. Baik, selanjutnya untuk bagian kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa perluasan objek sengketa tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan implikasi yuridis terhadap penerapan dismisal proses, yaitu Ketua PT UN dituntut lebih cermat dalam menilai objek sengketa agar tidak keliru menyatakan suatu gugatan berada di luar kewenangan PT UN. Hal ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum serta akses masyarakat terhadap keadilan. Kemudian berdasarkan analisis putusan nomor 22 PLW 2016 PT UN Makassar, Majelis Hakim mengabulkan perlawanan verset dan menyatakan penetapan dismisal gugur demi hukum sehingga pokok perkara diperiksa dengan acara biasa. Menurut kelompok kami, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena mekanisme verset berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap penetapan dismisal agar penerapannya tidak menghambat pemeriksaan perkara yang masih layak untuk diperiksa. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.